Damai debatan hasumurung sian salut naroha imana mangramoti akka ate-ate doh pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Hatani debata dihita di mingguon imasian buku Samuel napaduahon bidup itu mamukama ayat 25 rodi ayat 20 sia. Hujahama dihita songonon. Atong ale debata Jahoba sai pahot mahatanaung pinar bagapagami taringo tu naposom doho taringo tu pinoparna sahat rodi saliling-lilingna jalabahen mahopar tu bagapagami asa tibbul guarm rodi saliling-lilingna asa dohono nihala songonon Jahoba sebaut do debata ni Israel jalahot ia pinopar ni naposom si David di Jolumi. Aiho ale Jahoba sebaut debata ni Israel. Nunga dipapatar ho tu pinggol ni naposomon hataon. Ahu pajonjok kondiho sadabagas. Alani ubahen naung marhasonangan rohani naposomon. Mananyakkon tuho tangyangon. Ope ale Tuhan Jahoba ho sadiri do debata jala hasitonga do akahatam jala nunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dengganon atong pukama nuain mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot di adepan munasida rodi saliling-liling na ay ho sadiri ale Jahoba marbaga-bagahon jala marhitesian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saliling ni leleng na ima sahat na uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sudedo halak berhak mangido pasu-pasu sian debata dia katangyang disudia kapartikian tapangido asa di pasu-pasu Tuhan ma anakoku lehon ma dinasida hapistaran lehon ma habisuhon asa boy selesai nasida di studina pasu-pasu ma Tuhan asa dapok karejo anakoku pasu-pasu ma Tuhan asa dapotan sirokak nitodina anakoki pasu-pasu ma Tuhan asa martubuan akka pahopuku tabba akka pinoparhu jala gudang nari dope akka si pangiduatate hahipason gajang niumur hagogoon hamalumon pacamotan akka rejeki do sude na tahirimi naing do dipatulus debata akka tangyak ta akka cita-cita akka harapan harapatta tujuloon jala ido sai tado amen di ujung ni tangyak tai amen ido paposon rohatta na di pasahat debata do sude na tatangyak koni uriani tuhata umumna dohot secara khusus dia ka tangyak tai seido tapangido tutu hatta sudi akka keluarga teh pemerintah ta taringo tu akka parkarjuata huriatta akka parhalado sude akka naporsea itulah permohonan doa kita anggiat saluhut akka parbue na pinasaha ni debata tuhita mar parbue hon akana dinggan lamar mulia tuhatta ido saya jod molori do hala ba eda ito martua ho anak komu sudah berhasil nah kan matadok
atau maeda itu ai pasu-pasu ni Tuhani doi. Kan begitu ya. Biasanya kita membalasnya begitu. Dang alani gogoni bai, dang alani na adong di ibadaba alai asini rohani Tuhani doi. Ya, kita sering memberikan jawaban-jawaban seperti itu. Artinya adalah bahwa Tuhan sudah mencukupkan, bahkan berkelimpahan berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Molo tasigati do mulai sian ditiki panopaon ni debata dung saya ibana manopahon portibion baru maasa di pasu-pasu jolmai laho mangarajai, laho marpinopari. Jadi berkat Tuhan itu di awalnya sudah disampaikan kepada manusia, mulai dari Adam dan Hawa. Dan selanjutnya ketika pemanggilan secara khusus kepada Abraham. Nah yang pasu-pasu aku ho asagabe pasu-pasu ya. Bukan hanya pinoparnya secara jasmani, ale sude tu bangso-bangso naneng roon termasuk di hita dapotan pasu-pasu nasian debata. Uriani tuhata sude do hita makirim marcita-cita, kita punya impian yang suatu saat akan terwujud. Tikidak danak kita segudang domar panukun apa cita-citamu nak? Adong naman dokon guru, adong insinyur, adong dokter, ya, do lanakan asing. Nggak pernah ada anak-anak yang bercita-citakan aku mau jadi pemulung. Au neng gabe pangido-ido, gabe pengemis. Nggak ada itu. Kecuali kondisi yang terpaksa, mungkin tidak ada lagi yang dapat diharapkan, mungkin jatuh bangkrut, jatuh miskin, yatim piatu, tak punya apa-apa, homeless, ya, kesana kesini gelandangan, maka mereka harus meminta-minta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka ada banyak impian-impian kita. Di tahun ono puluhan halak kulit putih do na berkuasa menguasai halak kulit hitam. Di sima muncul profil Martin Luther King Jr. berani memperjuangkan hak nasarupa tu halak kulit na berwarna. Supaya ada hak yang sama, tidak ada kulit putih, tidak ada kulit hitam. Berani doi bana menghapus diskriminasi rasial. Marapi-api do pidato na taringok tunipi do harapan na di tonga-tonga ni bangso Amerika. Di doki bana nguluan ikon marlaba, ikon marguna. Masa ma akan masa di tanggal 20 Agustus Sadasia onom tolu nah sangat bersejarah. Di Washington DC di pasahat ibana perjuangannya taringok tu persamaan hak. I have dream. Itulah impiannya. Terbukti do impian naik, harapan naik, kenyataannya, keyakinannya marujung tu hamatiana. Ditebak dari mana mate tanggal 4 April ono pelualu ya. Tetapi justru impiannya, harapannya terus terdengung, terus hidup. 40 tahun neneng romuse disima terjadi sejarah naik baru terukir di tanah Amerika di Portibion. Sahala presiden dari kulit hitam, Barack Obama, ya luar biasa. Impian akan membawa hidup kita pada sebuah tujuan hidup.
Impian akan membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Dia terus akan menjalani hidup ini dengan perjuangan, dengan berkarya, dengan bekerja, dengan penuh kualitas. Dan selalu ada kebaikan di sana sini, hal-hal positif yang akan terus dia wujudkan, berbagi kepada orang lain. Maka kita pun sebagai orang muda, saya melihat ada banyak orang muda di sini. Bagaimana kita untuk mewujudkan impian kita? Di Turpukta, Taida, songon dia debata masu Raja David, dohot poparana hot doha rajau na ro di saleleng-leleng na. Ale tabereng majolo di jolo ni Turpukon di Pudina. Dung marporang Raja David mamorangi halak Palestin. Tarlobi marhasil ibana buat poti perpadanan, tabut perjanjian itu dia rampas kembali dari bangsa Filistin dan mengembalikannya ke pusat ibu kota Israel, yaitu Yerusalem. Keberhasilan, kesuksesannya bukanlah karena apa yang ada padanya. Dia tidak lupa kacang akan kulitnya, dari seorang gembala domba menjadi gembala manusia, menjadi gembala umat, menjadi gembala suatu bangsa yang besar, menjadi raja. Akan tetapi apa membuat dia menyadarkan dirinya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memilih dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dia merasakan bahwa Allah senantiasa ada di pihaknya. Tuhan memberikan kuasa, kekuatan kepadanya menjadi pahlawan perang yang tidak pernah kalah sekalipun. Dia menjadi gibor, ya. Khususnya tabut perjanjian itu dapat kembali ke tangannya dan mengembalikannya ke Yerusalem. Dan saat itulah dia bersyukur bahwa kerajaannya dapat dibangun dengan material yang sangat mahal, yang berharga, yang sangat berkualitas, dari kayu-kayu aras yang sangat kokoh bangunannya. Artinya kerajaannya adalah kerajaan yang kokoh. Namun dia memiliki impian yang besar, cita-cita yang besar. Apa impiannya? Dia akan membangun bait Allah, tempat tabut perjanjian itu. Mengapa rumah istanaku yang kubangun dengan mewah, tapi bagaimana situasi, kondisi, penempatan daripada tabut perjanjian itu? Maka inilah impiannya terbesar, untuk membangun bait Allah. Lalu dia utarakan itu kepada Nabi Nathan. Tapi apa kata Nabi Nathan? Allah bicara kepada Nabi Nathan, bukan dia yang membangun bait Allah, tetapi Salomo anaknya. Ya. Memang ide itu brilian, luar biasa. Bukan berarti Tuhan tidak berkenan. Tuhan memperkenankannya. Tapi impian itu bukan dia yang harus mewujudkannya, tetapi ada yang lain, yaitu Salomo yang sudah Tuhan tentukan. Artinya adalah bahwa Allah tidak dapat ditentukan oleh pikiran manusia. Allah bebas, dia tidak bisa terikat oleh rumah yang didirikan oleh pikiran manusia. Sekalipun itu harus didirikan, itu sebagai simbol kehadiran Allah pada umat itu. Untuk apa? Fungsi bait Allah adalah penyampaian berkat, di mana umat untuk menerima berkat Tuhan. Fungsi daripada bait Allah itu adalah untuk permohonan penghapusan dosa melalui korban-korban sembelihan. Bait Allah itu sebagai simbol bukan hanya Allah yang hadir, tetapi adalah persekutuan orang-orang
yang ada di dalamnya saling mengasihi. Maka Allah tidak dapat diatur oleh manusia. Tetapi bagaimana Allah mengatur manusia itu sendiri. Impian Daud itu, harapannya yang besar untuk membangun bait Allah, sama seperti impian Martin Luther. Bagaimana supaya semua orang dapat bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Uriani tuhata nahina holongan di pagasan Kristus. Laos ditrupuk tahun do ima tangiang hamoleateon ni si David. Ala di parbagahon debatado haracauna do hot pinoparna hot rodi saliling ni lilingna. Sekalipun Israel sudah hancur, kita dengar hingga hari ini tidak ada lagi kerajaan Israel, bukan lagi seperti dulu dalam sejarah. Tetapi nama Daud turun temurun itu masih dikenang hari ini. Perwujudannya kapan? Dalam perjanjian baru. Itulah berkat spesial blessing bagi kita, bahwa hoddo baga-baga ni debata, pasu-pasu ni debata di harajaon ni si Dauti marhite Kristus tuhatai. Amin. Maka Kristus pinopar ni si Daud do. Ya, dia adalah keturunan Daud. Maka Kristuslah yang memegang kerajaan itu. Nama Daud itu tetap tersandang. Anak ni si Daud do Jesusi sian perdagingon. Maka untuk sekarang bagaimana kita dapat memahami padan ni debata baga-baga nai dohot pasu-pasu nai dakkea ose. Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Kalau kita baca dalam Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Boleh kita membuka Alkitab kita? Mazmur 89 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Jika sudah menemukannya, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, ya. Saya baca bahasa Batak ya. Mungkin kita buka elektronik bahasa Indonesia. Nunga hubain padan tuna pinili ni rohaku. Nunga pola warihon tu si David na posoki rodi saliling ni lileng nado pahotokku pinoparmu jala paulioku habang sami marsudut sudut. Nah itu dia. Jadi Tuhan telah mengikat perjanjian dengan orang pilihannya. Kata Tuhan, aku bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun temurun. Tapi nubuatan ini ternyata bukan secara lahiriah, tetapi harajaon na apedo di tuhata Jesusi. Uriani tuhata luar biasa do sada pakat tidak konon dohot tangiang ni si David mandok moliate tudi bata didok kibana asa tibbul goarmu rodi saleleng-lelengna asa dohonon ni halak songonon jauh basebau do debatan Israel jalahot ia pinopar ni naposom si David dijolomi. Ya. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Kata kunci dalam ayat 29.
atong puka manuain mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot di adopan munasida rodi saliling-liling na ay hosa diri ale Jahoba marbaga-bagahon jala marhite sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saliling-liling na isedo pinopar ni si Daud. Memang bukan kita secara lahiriah alai Israel secara partodion. Taau hodo amanginang naung di pasu-pasu di batang ngoluta. Siapa di antara kita yang tidak meyakini berkat Tuhan telah diberikan kepada kita? Saya pikir tidak ada ya. Semua kita mengaminkan bahwa nunga di pasu-pasu di batang hita. Dia do pasu-pasu naik marhite Kristusi ya. Molo apostol Paulus di Efesus ada ayat tului di dok pasu-pasu partodioni nunga di lehon tu hita seojak do peportibion nunga dipilit hita nunga di ain hita gabe anakonna. Amin. Itulah special blessing kita menjadi anak-anaknya. Sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah dipilih, diangkat menjadi anak-anaknya. Kita sudah dimasukkan dalam keluarga Allah. Pasu-pasu ma naposomon dohot pinoparna itu keluarga, bukan hanya keluarga kecil tetapi keluarga besar, bahkan seluruh dunia yang percaya kepada Kristus. Ai ido di baga-bagahon mulai sian pada narobi sahala Mesias, sahala raja na ikon ro tui sedoi tu Yesus Kristus sendiri. Maka ketika Yesus menanyakan kepada para murid dalam epistel kita Markus 8, isi doau didok halak adong nama dokon Yohanes Padidi, adong nama dokon si Elia, adong nama dokon sada sian panurirang manang sian ima si Jeremia. Alai didok Yesus ma tua kasih siang molohamu isedo au didok rohamu. Lalu Petrus dengan spontanitas dia katakan, hodo Mesiasi, hodo Kristusi. Molo panurat Matius 10 ayat 10 didok, hodo anak ni debatana tumibuli hodo Kristusi. Itu luar biasa ya pengakuan Petrus. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini yang sudah diberkati, ada banyak berkat jasmani, ada banyak berkat rohani yang kita terima dari Tuhan. Lalu bagaimana kita mau mengaku Kristus kini dan di sini? Apakah sama pengakuan saya dengan pengakuan Petrus? Pertanyaannya bagi kita. Begitu banyak godaan dan tantangan kita pada saat ini sebagai orang muda ya. Mengapa ada orang yang menggadaikan imannya, menjual imannya hanya karena jabatan, hanya karena harta, hanya karena kedudukan, hanya karena cinta. Kenapa ada orang yang murtad? Itu artinya pengenalannya kepada Kristus sangat minim, sehingga dia tidak mampu untuk mengaku Kristus di dalam kehidupannya. Maka janganlah kita malu mengaku Kristus kini dan di sini. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, siapapun kita, bahwa Kristus itu kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Dia sudah memasukkan kita
dalam keluarga Allah, family of God. Kata orang-orang banyak ketika Yesus sedang menyampaikan pengajaran kepada orang banyak. Guru, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar menunggu engkau. Ahma alus ni Yesus. Isedo inokku, isedo akka ibotokku, hanggiku. Nasida namang ulahon lomo ni roha ni dibata, ido dainang, ido akka hanggiku, ido ibotokku. Artinya adalah siapapun dia yang percaya kepada Kristus, dia sudah masuk dalam anggota kerajaan Allah. Tidak melihat apa latar belakangnya, apa kedudukannya, dia miskin, dia kaya, berpendidikan ataupun tidak. Orang yang normal atau mungkin disable. Tetapi Tuhan sudah melayakkan kita, memberkati kita sampai anak cucu kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat ini bagaimana pengakuan kita? Tidak perlu berkoar-koar, ya. Tidak perlu pakai mic supaya orang tahu. Tapi mari kita tunjukkan dalam keseharian kita, melalui perilaku kita, perkataan kita, supaya kita menjadi contoh bagi orang-orang muda, bagi anak-anak kita. Katakan dalam doamu, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita ciptakan keluarga yang berbahagia. Jauhkan perselisihan. Cari solusi jika ada masalah. Duduklah bersama, berdoa bersama, minta tuntunan Tuhan. Apa Tuhan solusi dalam masalahku? Jangan ada perceraian, jangan ada pertikaian antara mertua dengan menantu, antara orang tua dengan anak, antara nama reda, do sude, siapapun yang berinteraksi dengan kita, bahkan tetangga kita. Mari kita menjadi keluarga yang diberkati. Semua ini impian kita dan permohonan doa kita, Tuhan berkati keluarga hambamu ini. Aina poso ni debatado hita saluhna, amin. Maka jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti doa Daud, bahwa dia mengokohkan keluarga kita di dalam namanya. Kerajaan Tuhan itu kokoh dan kita ada di dalamnya. Maka kita adalah anak-anak kerajaan. Amin. Adalah anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita di dalam hari lepas hari ke depan untuk membangun terus keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berbeda dengan keluarga-keluarga orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Marilah kita menjadi teladan. Marilah kita mengaku Kristus kini dan di sini, bahwa Dia adalah Allah kita yang memberikan keselamatan, penebusan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Martang yang Mahita.